Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Swasta Al-Muslimin Pandan. Terkhusus bagi anak-anak ibu siswa kelas 74. Nah, ini merupakan apel wali pertama kita di minggu pertama tahun ajaran baru 2021-2022. Anak-anak ibu pasti bingung, apa sih yang namanya apel wali? Nah, yang namanya apel wali itu tuh merupakan pengarah dari wali kelas ya dalam mengoreksi apa-apa saja rangkaian kegiatan kita dalam satu minggu terakhir yang kita lakukan ini sampai ke depannya bagaimana gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, apa kekurangannya, dan apa yang akan mau kita lakukan di minggu berikutnya, itu akan kita bahas di apel wali ini. Ada beberapa poin penting yang harus Ibu sampaikan pada apel wali kita. Yang pertama, Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan ke anak-anak Ibu semuanya bahwa pembelajaran daring itu dimulai dari pukul 7.30 sampai pukul 12.55. Ya, dari pukul 7.30 sampai pukul 12.55. Itu waktu pembelajaran daring, mulai dari les pertama sampai les terakhir, ya, sampai les 7. Nah, kemudian pada awal pembelajaran, tepat pada pukul 7.30 sampai pukul 8.00, anak-anak ibu wajib mengirimkan video tadarus. Ya, seperti yang sudah anak-anak ibu lakukan dalam seminggu ini, mengirimkan video tadarus. Kemana dikirimkan, Bu? Ya, ke guru les pertama. Ya, karena masih ada beberapa yang ibu dapatin mengirimkannya ke ibu. Jadi gini ya nak ya, bukan ke wali kelas, tapi ke guru les pertama. Ya, misal nih hari Senin, kita lihat roster hari Senin, pelajaran apa? Oh, ternyata pelajaran matematika. Ya, les pertama matematika. Berarti video tadarus di hari Senin, anak-anak ibu kirimnya kemana? Ke guru matematika. Kenapa? Karena matematika pelajaran pertama, les pertama di hari Senin. Nah, kemudian lihat lagi di hari Selasa. Hari Selasa, les pertama, pelajaran apa? Misalkan pelajaran bahasa Inggris. Nah, berarti video tadarus di hari Selasa, anak-anak ibu kirimnya ke guru bahasa Inggris. Karena di roster les pertama bahasa Inggris. Begitu juga seterusnya. Ya, jadi dilihat rosternya. Les pertama itu guru mata pelajaran apa. Jadi kirim videonya ke guru mata pelajaran tersebut. Ya, jadi jangan tiap hari dikirimnya ke ibu, ke wali kelas. Ya, itu salah ya. Jadi, anak-anak ibu wajib lihat rosternya, lihat les pertama pelajaran apa. Jadi, ke gurunya tersebutlah anak-anak kirimkan. Bisa ya, itu untuk poin pertama. Kemudian, mulai minggu depan, mulai hari Senin, ya, anak-anak ibu akan diberikan suatu materi baru, yaitu fadilah amal dengan satu buah hadis. Ya, nanti materi mengenai fadilah amal ini akan disampaikan, akan dikirim oleh guru les pertama melalui grup mata pelajarannya masing-masing. Jadi, begitu setelah dikirimkan oleh guru mata pelajaran pertama, anak-anak ibu membaca, menyimak, kemudian menyalin, ya, menuliskan kembali isi materi dari fadilah amal tersebut ke dalam buku tulis. Maka anak-anak ibu wajib seluruhnya menyiapkan satu buah buku tulis 100 lembar. Ibu ulangin ya, anak-anak ibu semuanya wajib menyiapkan satu buah buku tulis 100 lembar. Untuk apa, Bu? Untuk catatan materi fadilah amal. Ya, jangan dicampur dengan buku-buku mata pelajaran, buku-buku catatan dari mata pelajaran gitu. Jadi buku untuk fadilah amal ini dia tersendiri. Ya, tidak boleh dicampur-campur. Oke, paham ya? Nah, waktunya kapan ini, Bu? Selesai tadarus. Selesai tadarus,
anak-anak ibu akan diberikan materi Fadilah Amal oleh guru les pertama. Nah, setelah itu, setelah selesai anak-anak ibu tulis, catatan itu difotokan, ya, difoto, lalu dikirimkan ke guru les pertama itu tadi. Nah, sudah. Nah, setelah selesai materi Fadilah Amal, barulah anak-anak ibu mendapat materi pembelajaran untuk hari itu, untuk les pertama. Gitu, sesuai dengan roster mata pelajaran apa hari itu ya. Nah, selanjutnya untuk poin yang ketiga, itu setiap hari anak-anak ibu belajar ya, walaupun di rumah itu belajar sambil menggunakan pakaian seragam. Nah, kebetulan nih anak kelas 7 belum dapat seragam ya, Nak ya, belum dapat seragam al-muslimin. Masih di tukang jahit, Bu, belum selesai gitu. Nah, jadi nggak apa-apa, nggak perlu khawatir. Anak-anak ibu boleh pakai seragam SD-nya dulu boleh. Atau Bu, udah nggak muat, udah kekecilan gitu. Boleh pakai seragam yang rapi dulu. Misal pakai kemeja untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan itu pakaian yang sopan, nah pakai gamis, pakai jilbabnya gitu kan. Nah, terkhusus anak perempuan, ketika pakai jilbab, itu pakai anak jilbabnya ya, pakai ciputnya di dalam gitu. Jadi biar poninya ini, rambut di depan sini itu nggak kelihatan, ya Nak ya. Jadi tetap kelihatan rapi. Nah, Bu, kapan ya dibagi seragam kami gitu kan? Karena kami kan anak kelas 7 belum dapat seragam. Ibu bilang tadi boleh pakai seragam SD atau pakai pakaian biasa dulu gitu, yang penting rapi. Ya, baju seragam anak-anak ibu semuanya itu akan segera dibagi ya. Ibu masih menunggu informasi dulu kapan dibagi, nanti ibu kirim informasinya di grup orang tua. Jadi nanti anak-anak ibu tetap dapat info, karena ibu akan terus mengupdate apapun informasi terbaru yang perlu ibu sampaikan ke anak-anak ibu semuanya maupun ke orang tua ya Nak ya, sabar ya. Kemudian mengenai identitas WA, ini poin yang keempat ya. Ibu perhatikan identitas WA anak-anak ibu, baik itu foto profil, baik itu namanya, itu masih banyak. Adalah beberapa orang ya, yang foto profilnya itu masih menggunakan gambar-gambar kartun, anime-anime, seperti itu ya. Nah, berhubung kita ini kan baru kenal ya Nak ya, dan ibu belum begitu hafal dengan wajah-wajah anak-anak ibu di kelas 74 ini. Apalagi ibu bukan hanya masuk di kelas ini kan, ada banyak kelas yang ibu masukin. Jadi ibu masih belum mengenal satu persatu wajahnya gitu. Nah, jadi ibu wajibkan ke anak-anak ibu semuanya menggunakan foto profil WA itu foto pribadinya. Jadi ibu tahu, si A wajahnya ini, kemudian si B wajahnya yang ini, si C wajahnya yang ini gitu. Bukan gambar-gambar kartun. Karena nanti ibu jadi bingung sendiri. Apa iya anak-anak ibu di kelas 74 ini wajahnya seperti kartun seperti itu gitu kan. Nah, jadi tunjukkan wajah diri sendiri ya, menggunakan foto profil itu foto diri sendiri. Nah, selanjutnya namanya juga identitas WA, nama ya kan, ada itu tulisan kecil namanya di bawah ya. Nah, itu juga menggunakan nama lengkap kamu gitu. Jangan nama panggilan atau nama tengahnya atau nama ujungnya gitu. Ya, terkhusus guru-guru mata pelajaran nih, ya kan, kadang tidak menyimpan nomor anak-anak ibu gitu, karena ada begitu banyak siswa yang kelasnya dimasukin oleh guru mata pelajaran dan tidak mungkin semuanya kontak itu disimpan gitu, apalagi kalau gurunya itu masuk ke 4, 5, 6, 7 bahkan lebih kelas yang dimasukin gitu. Nah, jadi tidak semua kontak bisa tersimpan. Apalagi ini banyak ibu temukan anak-anak ibu yang ganti-ganti nomor. Jadi terkadang nomor yang satu sudah disimpan oleh gurunya, dia ganti nomor yang baru lagi, tahu-tahu menghubungi gurunya, dia ngirim pesan ke gurunya. Jadi ibu sendiri saja kadang bingung, ini yang mana, perasaan si A kemarin sudah ibu simpan nomornya, tapi ini
datang lagi pesan yang baru, masuk lagi pesan yang baru dengan nama yang sama, cuman namanya tuh nggak ada, dia nggak bikin keterangan di pesannya itu namanya siapa, dari kelas mana, hanya mengucapkan salam dan assalamualaikum bu, ini tugas saya, hanya seperti itu gitu. Dilihat dari identitas kontaknya juga tidak ada nama sesuai ijazah ya, tidak dituliskannya nama lengkap gitu. Jadi memeriksa ke absensi juga jadi susah gitu. Makanya ibu mewajibkan anak-anak ibu itu identitas di nomor WA-nya, nama lengkap, seperti itu ya nak ya. Nah kemudian untuk pengiriman tugas nih, ini masih minggu pertama ya, anak-anak ibu mungkin masih kaget dan masih perlu penyesuaian belajar di Al Muslimin, karena begitu padatnya jadwal ya, begitu banyaknya materi yang harus dikerjakan, tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak ibu. Tapi tetap ibu ingatkan bahwa pengumpulan tugas itu harus diusahakan tepat waktu. Artinya apa? Ketika anak-anak ibu memulai pelajaran, itu tepat waktu di pukul 7.30, diikutin terus les pertama, berakhirnya jam berapa, les kedua, les ketiga, 4, 5, 6, 7, sampai les terakhir, itu mengerjakan sesuai waktu. Insya Allah anak-anak ibu semuanya mengirimkan tugasnya juga tepat waktu, tidak ada yang terlambat. Kecuali nih anak-anak ibu menggunakan handphone orang tua. Ya, kalau anak-anak ibu menggunakan handphone orang tua, sampaikan ke gurunya, assalamualaikum ibu, pak, maaf, saya menggunakan handphone orang tua. Jadi saya bisa mengerjakan tugas dari bapak dan ibu itu ketika orang tua saya pulang kerja. Nah, ketika anak-anak ibu sudah menyampaikan seperti itu, gurunya pasti maklum, gurunya pasti mengerti. Oh iya, berarti si A ini akan selalu terlambat mengirimkan tugas. Karena apa? Selalu menunggu orang tuanya pulang kerja dulu. Seperti itu. Bukan dengan alasan nanti kalau misal nih ada gurunya nelpon atau bilangnya, "Bu, saya lupa," gitu. Oh, tidak boleh ya, tidak boleh dengan alasan lupa. Kenapa? Karena anak-anak ibu ini semuanya kan seorang pelajar, seorang siswa gitu. Jadi memang tugas seorang siswa ya seperti biasanya ya, kalau kita tatap muka, pagi berangkat sekolah, belajar sampai siang gitu, bahkan ada yang sampai sore, ya kan, kegiatannya memang belajar dulu, tuntaskan dulu kewajiban kamu sebagai seorang siswa gitu. Jadi jangan bilang, alasan lupa bu, gitu, masa iya kita sekolah, kita belajar, kita lupa, ya kan? Nah, jadi harus ini lagi ya nak ya, lebih teliti lagi menyesuaikan roster, kemudian menyesuaikan tugas-tugas yang diberikan gurunya. Jadi tidak pernah bosan ibu sampaikan juga ke anak-anak ibu, wajib mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Nah, kemudian ibu sampaikan juga anak-anak ibu itu nanti akan diberikan pantauan ibadah. Maksudnya pantauan ibadah ini bagaimana bu? Itu adalah buku ya, ada buku. Nanti di situ anak-anak ibu catat sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Nah sebelum dibagikan itu, sekarang biasakan dulu anak-anak ibu sholat 5 waktunya jangan tinggal gitu. Jadi ketika nanti bukunya sudah ibu bagikan, anak-anak ibu tinggal mudah, pelaksanaannya sudah dilaksanakan gitu. Sholatnya insya Allah tidak pernah tinggal sholat 5 waktunya. Jadi tinggal isi di buku aja gitu sebagai catatannya. Kemudian ibu ingatkan setiap selesai sholat wajib, ya selesai sholat 5 waktu, anak-anak ibu usahakan selalu tadarus, ya tadarus. Terkhusus lagi apabila selesai sholat maghrib, perbanyak lagi tadarusnya ya, walaupun selesai subuh, zuhur, asar, isya, nanti itu anak-anak ibu selalu tadarus. Nah pada saat selesai sholat maghrib, perbanyak lagi tadarus Al-Qur'annya, perbanyak lagi membaca Al-Qur'annya ya. Nah kemudian
Nah, tadi pagi sampai siang ya, dari jam 7.30 sampai 12.55, anak-anak ibu itu kan belajar ya, sekolah, walaupun sekolahnya daring, tetap di rumah. Nah, ibu tetap sarankan juga di malam hari anak-anak ibu ulang kembali pelajarannya, diulang lagi. Mana pelajaran yang belum dipahami, yang belum dimengerti, ulang-ulang lagi, baca lagi materinya. Kemudian coba kerjakan lagi latihan-latihan soalnya gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah usahakan juga ya, mulai dari sekarang biasakan diri untuk sholat witir minimal 3 rakaat, kemudian sholat tahajud minimal 2 rakaat. Ya, jadi anak-anak ibu mulai sekarang biasakan diri untuk selalu mengerjakan yang memperbanyak ibadah ya, memperbanyak ibadah gitu. Karena kegiatan kita kan banyak di rumah ya nak ya, jangan malah jadi perbanyak main game gitu. Kalau kita terlalu sering, terlalu lama menghabiskan waktu untuk bermain game, itu akan menghambat kegiatan-kegiatan kita yang positif gitu. Artinya apa? Kalau kita sudah main game, kita pasti jadi malas ya. Yang pertama, malas bergerak, karena kalau kita sudah main game, kita akan duduk atau tiduran saja gitu, udah fokus dengan handphone. Nah, jadi kita malas bergerak, malas beraktivitas, kemudian kita jadi malas mengerjakan tugas, kita jadi malas juga beribadah. Nah, maka dari itu ibu sarankan ke anak-anak ibu lebih banyak melakukan hal-hal yang positif gitu. Kalau bisa, game itu dihindari. Jadi lebih banyak fokusnya ke mengerjakan tugas, kemudian perbanyak tadarusnya, kemudian sholat 5 waktunya dijaga, jangan sampai ada yang bolong, lalu juga sholat-sholat sunnahnya seperti sholat witir dan tahajudnya juga dijaga. Nah, insya Allah semua akan lebih berkah gitu, karena memang situasi kita sekarang juga tidak memungkinkan kita untuk bertemu tatap muka ya nak ya gitu. Dan ibu beserta semua guru-guru yang ada di sini juga tidak mengharapkan situasi seperti ini sebenarnya. Bahkan kami para guru-guru, anak-anak ibu semuanya gitu mengharapkan kita cepat bertemu, kita cepat bertatap muka. Nah, tapi memang keadaan, memang sekarang kita lagi diuji untuk lebih banyak bersabar, lebih banyak berikhtiar lagi ya nak ya gitu. Nah, jadi mungkin itu saja ya yang bisa ibu sampaikan pada video apel wali kali ini. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan dari awal hingga akhir ini itu bisa dipahami dan bisa dilaksanakan dengan baik oleh anak-anak ibu semuanya, siswa kelas 74 ya. Ibu doakan semoga anak-anak ibu semuanya bisa tetap semangat ya, bisa selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun dalam melaksanakan pembelajaran daring ini gitu. Semoga juga kita bisa segera bertatap muka agar kita bisa lebih maksimal lagi dalam belajar ya. Tidak hanya bertemu melalui video-video pembelajaran atau tidak hanya bertemu melalui komunikasi chatting ataupun telepon ya nak ya. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu secara langsung, tatap muka secara langsung. Oke, anak-anak ibu kelas 74 tetap semangat ya belajar daringnya, jangan pernah bosan-bosan. Dan terakhir jika anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin dikonfirmasi, jangan segan-segan hubungi ibu selaku wali kelasnya, atau juga kalau mau dikonfirmasi ke guru mata pelajaran silahkan langsung hubungin guru mata pelajarannya. Oke, mungkin itu aja yang bisa ibu sampaikan ya nak ya. Kita ketemu lagi di video apel wali minggu depan. Semoga ini bermanfaat dan bisa dilaksanakan dengan baik. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.